Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya coba berbagi bisa dibilang tips and trick ya. Jadi banyak yang bertanya untuk binatang peliharaan, terutama musang pandan. Beberapa mempertanyakan seperti apa sih cara merawat musang yang baik, terus bagaimana biar musang itu bisa jinak, dan apa sih kendalanya ketika kita memelihara musang. 3 poin ini sering kita dengar atau sering saya dapatkan pertanyaan dari beberapa orang yang mulai hobi memelihara musang ya. Satu hal yang perlu kita pahami, memelihara musang, terutama musang pandan yang seperti ini, itu salah satu yaitu yang harus kita jaga, yaitu komitmen dan konsistensi. Kenapa? Karena ketika kita memelihara musang yang kita pelihara, kita bertanggung jawab untuk memberi mereka makan dan menjaga kesehatannya. Itu. Yang kedua yaitu konsistensi. Jadi kita tidak mudah bosan. Ketika pun bosan, mau nggak mau akhirnya jangan sampai sih musang terbengkalai, ya kan, terlupakan, tidak terawat, kasihan. Lebih baik diserahkan kepada orang-orang yang bisa memelihara dengan baik. Saran saya, ketika kita mulai ingin memelihara musang, kita harus riset, kita harus mempelajari seperti apa karakter musang itu, bagaimana cara kita merawatnya, apa sih kendalanya, seperti itu ya. Jadi di sini saya mencoba memberikan satu pandangan saja. Ketika kita ingin memelihara musang, satu kendalanya, di antaranya dia itu, kalau untuk beberapa orang itu mempunyai aroma yang tidak nyaman ya, bau pandan dan sebagainya. Apalagi kalau musang itu mulai masa birahi, itu sangat menyengat sekali. Yang kedua, mereka itu adalah makhluk nokturnal, di mana mereka aktif di malam hari. Jadi jangan salahkan ketika mereka atau kandang mereka dekat dengan tempat kita istirahat. Di malam hari mereka akan jauh lebih aktif daripada di siang hari, karena mereka, yang tadi saya bilang, mereka adalah makhluk nokturnal. Yang ketiga, kotoran musang itu, karena mereka itu sejenis binatang yang, salah satu binatang yang cepat ketika diberi makan, tidak lama kemudian mereka akan langsung buang kotoran. Seperti itu terus menerus ya. Jadi kotoran musang itu cenderung lebih cepat dan lebih banyak. Aromanya pun juga ya yang namanya kotoran ya. Itu hal-hal yang menjadi menjadi kendala awal ketika kita mau memelihara musang. Walaupun tidak jauh lebih bau daripada kotoran binatang lainnya, tetapi untuk sebagian orang ini sangat membuat tidak nyaman. Terus yang berikutnya, bagaimana sih agar kita memelihara musang dan si musangnya itu menjadi jinak. Saran yang paling penting, pelihara musang masih tergolong baby. Kenapa? Karena musang baby, satu, dia belum bergigi. Yang kedua, ketika kita merawat dari kecil, kita memberi makan dari kecil, itu udah pasti mereka terbiasa dengan kita, bau kita, aroma kita. Apalagi setelah besar nanti, si musang itu pasti akan mengenal kita sebagai ownernya, dan cenderung dia tidak akan tidak akan galak terhadap kita. Mereka akan mengenal kita sebagai ownernya. Kalau kita memelihara musang atau kita membeli musang yang sudah relatif dewasa, di atas 6 bulan dan sebagainya, khawatir karakter si musang tersebut sudah terlanjur galak, sudah terlanjur
agresif, akan kerepotan untuk kita sebagai pemula mengembalikan karakter si musang menjadi lebih tenang dan sebagainya. Walaupun ada beberapa trik-trik dan tips agar musang menjadi anteng, tidak ngacir dan sebagainya, tetapi itu butuh proses seperti itu. Salah satu contoh, saya kasih nama si bontot. Si bontot ini saya pelihara dari masih bayi ya, maksudnya benar-benar dia belum buka mata. Jadi saya mengadopsi dari seorang tetangga yang secara kebetulan dia menemukan si bontot ini di semak-semak. Dia pikir itu suara apa, begitu samperin ternyata anak musang ya si bontot ini. Karena dia kurang memahami cara merawat anak musang ya kan, apalagi harus memberikan susu dan sebagainya, makanya saya berinisiatif untuk saya adopsi saja. Dan alhamdulillah sekarang si bontot ini usianya sudah 7 bulan, dari masih merem matanya. Saya kasih susu dengan cara pakai dot dan sebagainya gitu kan, sampai sekarang dia sudah termasuk usia 7 bulan ini udah termasuk remaja ya, udah bisa makan sendiri dan sebagainya. Jadi karakternya benar-benar dia sangat kenal saya. Walaupun segi aktifnya dia tidak akan agresif ya, seperti musang liar atau musang yang baru kita pelihara. Nah, si bontot ini sekarang usianya 7 bulan ya. Dari saya pelihara dari dia benar-benar masih merem. Nanti saya coba ada rekaman videonya. Saya tampilkan di sini ya. Jadi teman-teman seperti itulah. Nah, kalau teman-teman belum mengenal musang, ini salah satu musang pandan ya, buat teman-teman yang mau coba memelihara. Musang pandan ini adalah emang binatang liar ya, cuman binatang liar yang bisa kita pelihara dan bisa kita jinakkan. Akhirnya seperti ini ya. Jadi seperti itu saran dan masukan dari saya buat teman-teman yang ingin memelihara musang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap bersaudara untuk satwa kita. Terima kasih. Dadah.